Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan lagi untuk perkuliahan di mata kuliah perancangan komponen terprogram. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul berkenaan bab finite state machine. Mungkin di bagian pertama sebagai pengenalan awal. Dan nanti kelanjutannya kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, mungkin untuk mengawali kelas hari ini, mungkin kita mari ucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang kepada kita, sehingga kita pada hari ini masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa beraktivitas. Tentunya mari kita isi nikmat itu dengan melakukan kegiatan yang penuh kemanfaatan. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik, rekan-rekan mahasiswa, ya kita lanjutkan perkuliahan hari ini sudah masuk ke minggu ke-13. Baik, suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Erika. Oke. Kemarin kita bahas berkenaan dengan sebelumnya ya, materi sebelumnya berkenaan dengan bagaimana perancangan secara hardware, bagaimana merancang komponen secara hardware-nya, terus mungkin di praktikumnya diimplementasikan dalam sebuah programming dengan VHDL. Nah, sekarang kita bahas berkenaan dengan seperti alur state algoritmanya lah kayak gitu. Nah, yang termuang dalam ini finite state machine kayak gitu. Baik, apa itu FSM atau finite state machine? Menurut beberapa definisi menyampaikan bahwasanya finite state machines adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem. Nah, jadi tentunya nanti ketika kita mau membuat sebuah sistem gitu ya, sistem sebuah alat atau sistem kontrol, maka kita bisa merancangnya dengan menggunakan dengan pemodelan atau diagram state machine kayak gitu. Nah, di mana di perancangan sistem ini, perancangan di FSM ini menggunakan 3 hal, yaitu state, keadaan, event, kejadian, dan action atau aksi ya gitu. Jadi ada 3 hal ini yang ada pada sebuah sistem finite state machine. Seperti yang digambarkan ini, ada gambar di bawah ini, bahwasanya ada state ini ya, state ini, kemudian event, kejadiannya, actionnya, kejadiannya, terus kemudian aksinya, kayak gitu. Pada satu saat sistem berada pada salah satu state yang aktif. Jadi maksudnya kalau kita amati pada gambar ini menunjukkan bahwasanya dalam sebuah FSM ini hanya ada satu state yang aktif. Jadi hanya satu keadaan yang sedang aktif kayak itu, ada sedang berjalan kayak gitu. Misalnya di sini ada state 0 dan state 1. Berarti keadaan 0 dan keadaan 1 kayak gitu. Sistem dapat beralih atau bertransisi menuju state lain jika mendapatkan masukan atau event tertentu. Nah, jadi awalnya misalnya di sini di state 0, kemudian
Kapan dia akan berpindah ke state 1? Ketika mendapat masukan. Nah, di sini dicek pada eventnya ini. Ketika eventnya itu sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan, jika masukannya sekian, jika masukannya dengan kondisi seperti ini, maka dia beralih ke state berikutnya. Namun ketika inputnya itu tidak sesuai, maka dia akan tetap dalam state tersebut. Gitu. Baik yang berasal dari perangkat luar atau komponen dalam sistemnya itu sendiri. Maksudnya inputnya itu, eventnya itu bisa dari perangkat luar, misal dari input tombol mungkin, pengaturan tombol, atau mungkin dari sistemnya itu sendiri, yaitu sistem interrupt timernya. Sebagai contoh, ini ada gambar diagram state. Ini ya sederhana, ada dua ini. Nah, di sini menunjukkan ada state 0, state 1. Ini juga S0 maksudnya state 0 dan S1 ini adalah state 1 ya gitu. Nah, mungkin gambarannya seperti ini ya. Ini yang anak panah melengkung ini adalah eventnya. Event. Awalnya dia berada di state 0 di sini. Nah, misalnya ada input, ada sebuah input di sini, misalnya mungkin tombol gitu ya. Ketika jalur tombolnya itu atau sebuah kondisi yang kita baca, dia masih bernilai 1, bernilai 1 kan di sini kan ya. Nah, maka dia akan tetap berada di state 0 ya gitu. Namun ketika jalur tombol itu berubah 0, dalam hal ini misalnya adalah ketika ditekan berubah ya dari 1 menjadi 0, maka state akan berpindah ke state 1. Nah, jadi di sini makanya digambarkan di sini ada ketika kondisi eventnya 0, maka akan berpindah dari S0 ke S1, berpindah ke sini. Ketika berada di S1, nah ini ada tombol juga. Ketika kondisi tombolnya itu kondisi 1 atau high, maka dia akan tetap berada di state 1, berada di sini terus. Namun ketika tombol berubah menjadi kondisi 0, terbaca 0, atau ditekan, maka akan dia berpindah ke state lainnya. Dalam hal ini, di diagram ini diarahkan lagi ke S0. Gitu. Bisa jadi nanti ke state lain, mungkin state 2, state 3, dan state yang lain. Gitu. Nah, intinya di sini kalau kita amati bahwasanya kita harus diagramnya seperti ini, seperti itu ininya artinya. Oke, nah, diagram state atau state diagram. Diagram keadaan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk representasi dari FSM. Diagram ini secara visual menggambarkan tingkah laku yang dimiliki oleh sistem kontrol yang kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan relatif mudah dipahami. Jadi harapannya nantinya sistem kontrol yang kita buat atau mungkin peralatan apa yang kita buat, yang kita desain, yang kita rancang, ketika nanti digambarkan secara visual dengan diagram state ini akan mudah dipahami. Sistem kerjanya seperti apa, alur algoritmanya seperti apa, sehingga mudah dipahami bagi mungkin yang ini ya melihat seperti apa sih ininya apa alurnya. Gitu. Dalam diagram ini, maksudnya dalam diagram state yang terdapat pada sebuah sistem digambarkan sebagai lingkaran yang diberi label unik. Nah, ini ya. Jadi yang lingkaran ini adalah state-nya namanya. State atau istilah sebuah kejadian, kondisi itu state. Dan diberi label unik. Nah, unik itu berarti harus beda. Nggak boleh sama, harus berbeda, nggak boleh sama. Jadi nggak, misalnya di sini ada state 0, state 1. Nah, ini kan berubah, berbeda kan ini. Nggak boleh ini misalnya di sini ada state 0, kemudian
ada state 1, kemudian ada lagi lingkaran lagi dengan nama yang sama, state 0. Nah, itu tidak boleh, nanti akan membingungkan dari sistem yang dibuat kayak gitu. Sedangkan transisi, transisi berarti perpindahan. Transisi adalah perpindahan. Sedangkan transisi state yang diakibatkan oleh event tertentu direpresentasikan sebagai anak panah yang berasal dari state yang ditinggalkan menuju state yang aktif. Jadi ini adalah representasi dari transisi perpindahan dari state sebelumnya menuju ke state yang dituju atau yang aktif kayak gitu. Digambarkan dengan sebuah anak panah. Anak panah ini ada apa ini tanda panahnya ya. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya ini pindah dari state 0 ke state 1. Begitu juga yang ini yang bagian bawah ini juga ada anak panah. Kita amati di mata anak panahnya ini arahnya kemana. Ini adalah dari state 1 menuju ke state 0. Nah, ini adalah transisi ya gitu. Setiap transisi yang terjadi umumnya juga diikuti oleh aksi yang dilakukan oleh sistem yang dirancang. Secara praktis, setiap diagram state yang dirancang akan selalu memiliki sebuah transisi awal atau inisialisasi unit yang menuju salah satu state sejak sistem kontrol tersebut mulai dihidupkan. Jadi, setiap sistem yang dibuat tentu ada kondisi awal. Tentu pasti ada kondisi awal, di mana dia awal kali dihidupkan posisi di mana ini. Nah, itu harus kita tentukan pada saat awal dihidupkan sistemnya itu berada pada state mana. Nah, seperti ini contohnya, ini ada anak panah ini ya, di mana ini ada keterangan init. Nah, init adalah inisialisasi awal maksudnya. Berarti ini tandanya ketika awal mula sistem dinyalakan, maka dia akan berada pada state 0. Dia berada pada state 0. Nah, kemudian ketika sudah berada di state 0, dia akan baca eventnya ini, masukannya 0 atau 1. Kayak gitu. Ketika mungkin misalnya ini kita tentukan kalau perpindahannya adalah ketika eventnya kondisinya 0, maka ketika masih kondisi 1 ya dia akan tetap di sini terus, looping di sini terus. Berada di state 0 terus. Sampai ketika kondisi eventnya ini berubah menjadi 0. Maka katakanlah kita tentukan bahwasanya kalau 0 dia pindah ke sini. Maka dia akan pindah ke state berikutnya. Tapi itu tadi harus kita inisialisasi awal bahwasanya state tersebut itu pada kondisi mana dulu ketika awal dinyalakan. Apakah boleh Pak mulainya di state 1? Boleh. Katakanlah initnya ini kamu pindah di state 1. Berarti ketika dinyalakan dia berada di state 1. Atau state yang lainnya juga boleh. Tapi intinya harus kita tentukan ke salah satu kondisi atau salah satu state. Bebas. Tergantung dari kita selaku perancang dari sistem yang dibuat. Oke. Masih berkenaan dengan diagram ini. Diagram keadaan atau state diagram. Lanjutannya. Kita masih perhatikan ini contoh diagram yang kita bahas dari awal tadi sampai ke slide ini. Gambar diagram state di samping memperlihatkan finite state machine dengan dua buah state. Nah, kalau kita amati di sini bahwasanya apa tadi? Kalau state itu tandanya adalah sebuah lingkaran. Nah, ini ada dua lingkaran. Nah, ini ada dua buah state yaitu state 0 dan state 1. Selain ada dua state, juga ada dua buah input. Nah, ada dua buah input.
yaitu event 0, event 0 dan event 1. Event 0 dan event 1. Maksudnya itu event 0, event 1 itu begini. Event atau input yang kondisi 0 dan event kondisi 1. Nah, seperti itu. Nah, event 0 berarti ini adalah ketika kondisinya adalah inputnya 0. Nah, yang ini event 1 berarti input ketika kondisi 1. Misalnya tombol berarti aktif high. Jadi mohon maaf ini tadi seperti contoh yang slide sebelumnya tadi ya, yang ini ya. Bahwasanya ini ketika kondisi 0, inputnya dia akan looping di sini. Ketika input bernilai 1, event 1 dia akan berpindah ke state berikutnya. Nah, jadi ada dua buah kondisi input, yaitu kondisi event 0, kondisi inputnya 0, dan kondisi input 1. Dan ada 4 action. Ada 4 action. Action 1 di sini, action 2, action 3, dan action 4. Action 1, action 1 maksudnya adalah action 1 aksi berarti dia di sini terus. Action 1 aksinya adalah dia looping di kondisi state 0. Dia berada di sini terus sambil membaca data input. Apakah masih 0 eventnya? Oh iya masih 0, berarti di sini terus. Ketika dibaca, oh eventnya berubah menjadi 1, maka dia akan transisi berpindah ke state 1. Nah, jadi action 1 di sini terus. Action 2, action 2 adalah transisi berpindah dari state 0 ke state 1. Setelah itu ada action 3. Action 3 adalah looping atau berputar pada state 1 terus, menunggu terus di sini sambil membaca kondisi eventnya, apakah 0 atau 1. Kalau 0 dia tetap di sini terus. Nah, ketika eventnya terbaca bernilai 1, nah di sini, maka dia akan aksi atau action keempat, yaitu transisi dari state 1 menuju ke state 0. Dan begitu seterusnya. Nah, diibaratkan apabila eventnya ini adalah disebut adalah penekanan tombol input. Event 0 ada kondisi tombol tidak ditekan. Nah, ketika 0 diibaratnya tombolnya tidak ditekan. Nah, ketika event 1 adalah kondisi ketika tombol ditekan. Berarti tombolnya adalah aktif high. Misalnya seperti itu. Saya kita anggap bahwasanya event 1 ketika ditombol bernilai 1. Ketika sistem yang kita jelaskan alur dari penjelasan diagram state ini persatu, ketika sistem mulai dihidupkan maka inisialisasi awal init. Nah, di sini langsung berada di kondisi state 0. Sistem akan bertransisi menuju state 0. Pada keadaan ini sistem akan menjalankan action 1 dan akan terus berada pada kondisi action 1 selama event masih kondisi event 0 atau tidak ditekan tombol. Ketika event berubah menjadi event 1 atau dianggap bahwasanya tombol ditekan, maka action 2 akan dieksekusi, kemudian sistem selanjutnya bertransisi ke keadaan state 1. Berubah ke keadaan state 1. Pada state 1 akan terus berada pada kondisi action 3 selama event masih kondisi event 0. Jadi ketika kondisi event 0 atau tombol tidak ditekan, dia akan tetap di sini. Jika terjadi event 1 atau tombol ditekan, maka action 4 akan dieksekusi. Kemudian sistem selanjutnya kembali ke keadaan state 0. Kembali ke poin 2 dan begitu seterusnya. State 0 dan state 1 ini apa Pak? Ya, gitu. Nah, bisa jadi misalnya contoh sederhananya adalah state 0 misalnya pada kondisi state 0 atau kejadian state 0 ini keadaan state 0 ini bahwasanya misalnya
sistem paling sederhana adalah menyalakan lampu LED. Gitu. Di mana state 0 ini adalah lampu LED padam. Nah, lampu LED adalah padam state 0. State 1, lampu LED nyala. Jadi ketika di sini awalnya lampu LED padam, kemudian nunggu ketika eventnya 0 maka dia tetap padam. Ketika ada event 1 atau ditekan, dia pindah ke sini. Maka LED akan nyala. LED akan nyala terus sambil ngecek kondisi eventnya. Nah, ketika tidak ditekan, maka dia akan tetap nyala terus. Ketika ada tekan lagi, tombolnya ditekan, maka akan berpindah kembali ke sini. LED akan padam. Nah, sehingga nanti ketika awal LED padam, ditekan kemudian nyala, ditekan lagi padam. Gitu. Oke, sampai sini mungkin bisa dipahami atau mungkin ada yang masih bingung atau kurang dipahami berkenaan dengan gambaran sederhana dari finite state machine ya, gitu. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Cukup jelas mungkin suara saya bisa didengar? Bisa Pak, sudah cukup jelas. Oke, baik. Kalau begitu saya lanjutkan. Berikutnya adalah berkenaan dengan strukturnya. Kalau tadi diagram state-nya, gambaran definisi awal seperti apa, kemudian diagram dari state finite machine seperti apa. Sekarang strukturnya. Secara formal, finite state machine dinyatakan dalam 5 struktur struktur atau parameter ya, yaitu himpunan state yang dilambangkan dengan key, kemudian himpunan simbol input, masukan atau objek sigma mungkin ya, ini sigma ya, ada simbolnya ya. Terus fungsi transisi seperti ini simbolnya, kemudian state awal, kedudukan awal, inisialisasi state disimbolkan dengan huruf S, dan himpunan state akhir disimbolkan dengan F. Bisa F key, jadi final state itu, atau FS juga bisa. Yang kalau S adalah yang state awal itu S key. Fungsi transisi menggambarkan transisi state finite state machine akibat pembacaan simbol input. Fungsi transisi ini biasanya diberikan dalam bentuk tabel atau representasi lainnya. Nah, jadi nanti biasanya ketika kita ada sebuah diagram state, kemudian ada namanya tabel transisi. Di situ merupakan sebuah data. Kira-kira kalau diberikan input seperti ini, nanti hasilnya seperti apa, kayak gitu. Dan nanti kita bisa mengeceknya, sesuai nggak dengan rencana dari sistem yang kita rancang. Baik, mungkin langsung saja. Masih berhubungan dengan ini ya, diagram state-nya. Finite state machine dapat dimodelkan dengan finite state diagram. Dapat juga disebut state transition diagram. Nah, perlu dipahami dulu. Yang pertama adalah lingkaran menyatakan state. Ya, tadi lingkaran. Nah, cuma ada berbeda. Kalau kita amati di sini yang S0 ini lingkarannya ada 2 garis. Lingkarannya ada 2 garis. Nah, sedangkan yang S1 ini kok cuma 1 garis. Nah, apa ini bedanya kayak gitu? Bedanya adalah kalau yang bergaris tunggal yang seperti S1 ini, state 1 ini berarti state sementara. Ini artinya adalah state sementara. Sedangkan yang bergaris ganda seperti S0
ini berarti adalah state akhir. Nah, state akhir. Jadi semisal nanti ada ini ya, kita ada sebuah gambar diagram state, kemudian kita beri input, kita data mapping inputnya seperti apa. Ketika nanti kita uji alurnya, kalau dia di akhir itu sampai ke state yang bergaris ganda atau state akhir, berarti sistem berhasil atau istilahnya itu benar. Tapi kalau dia berakhirnya di state yang bukan state akhir, yang bergaris satu ini, nah, berarti bisa jadi inputnya datanya ini bukan inputnya, berarti kita anggap datanya itu error atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, berarti begitu. Jadi sebuah state ketika nanti diberi sebuah input, data input, beberapa data input, kemudian berakhir di state akhir yang berganda, berarti berhasil itu. Namun kalau dia itu berakhirnya di state sementara, berarti tidak berhasil. Tuh, jadi perlu dipahami ada state dengan garis lingkar satu dan ada garis state yang garis lingkar ganda. Nah, ini adalah state sementara dan state akhir. Kemudian yang kedua adalah anak panah menyatakan transisi yang terjadi tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Nah, label di anak panah menyatakan simbol yang membuat transisi dari satu state ke state lain. Satu anak panah diberi label start untuk menyatakan awal mula transisi yang dilakukan ini. Jadi kita harus menentukan awal state itu posisi di mana kayak gitu. Untuk memperjelas bahwasanya inisialisasi awal, kondisi awal itu berada di state nomor berapa. Oke, contohnya. Contoh ya, ini contoh dari VSM yang sederhana, yaitu untuk mengecek parity angka 1 biner ganjil. Angka 1 biner ganjil. Nah, seperti ini diagram state-nya. Nah, ini ada anak panah awal, berarti inisialisasi awal dia berada di state genap. Nah, ini ada dua state GNP maksudnya state genap, dan ini adalah state GGL, ini adalah state ganjil. Kalau kita amati di sini ada state dengan garis tunggal, dan ini adalah state dengan garis ganda. Nah, kalau kita amati di sini diagram state ini, untuk state akhirnya yang mana ini? State genap atau state ganjil ini? Untuk state akhirnya atau final state-nya. Bisa dibantu, dijawab. Halo? Di genap, Pak. Untuk state akhir atau final state digenap. Oh, kalau yang state akhir diganjil. State akhir diganjil. Kalau yang genap state apa, Mbak Anis? Yang ini, yang dari awal, Pak. Awal genap. Yang genap itu start. Start. Oke, start atau state sementara ya. Karena bergaris tunggal. Ini loh, maksudnya lingkarannya itu cuma satu. Sedangkan yang ganjil ini adalah dua lingkaran kan, ini ada garis, ada lingkaran kecil dan ada lingkaran besar. Ini tandanya bahwasanya dia adalah state akhir atau final state. Ada himpunnya adalah genap, ganjil, himpunan state, genap dan ganjil. Nah, kemudian himpunan simbol input. Inputnya adalah 0 dan 1. Fungsi transisi ini tanda panahnya ini. S adalah
state-nya ya, start. Nah, startnya berada di himpunan genap, kemudian final state-nya berada di ganjil. Ingat, untuk himpunan harus ditulis dalam ini, dalam kurung kurawa gitu. Nah, itu himpunan. Di himpunan berarti himpunannya ada genap dan ganjil. Nah, terus untuk inputnya bernilai 0 dan 1. Final state-nya berada di himpunan ganjil. Nah, ini contohnya. Oke, lanjut. Nah, seperti ini misalnya. Tadi kan untuk cek pariti angka 1 biner ganjil. Nah, misalnya kita kasih input. Kita kasih input ya. Yang pertama misalnya yang atas ini inputnya adalah 1101. Oke. Ini awalnya sini berada di kondisi genap. Kemudian dikasih nih 1. Nah, sebentar ini. Bisa ini ya, bisa. Nah, ini. Nah, masuk sini dulu. Nah, berarti posisi di genap. Nah, di state genap. Kemudian dikasih input 1. Nah, ketika dikasih input 1, nah ini pindah ke sini. Seret. Nah, dikasih input 1. Nah, kan ini sesuai dengan diagram state-nya. Maka ketika ini dia pindah ke sini. Nah, berada di state ganjil. Kemudian dikasih input lagi 1. Nah, input 1 lagi. Kalau 1 dia berpindah state, kalau 0 dia akan looping di sini. 1 berarti ke sini. Sesuai dengan ini. Nah, di sini ada keterangan 1. Maka dia akan pindah lagi ke kondisi genap. Kemudian dikasih input 0. Nah, ketika inputnya 0, nah, di sini dia action-nya 0 akan tetap di sini. Nah, maka akan kondisi looping terus pada state genap. Kemudian dikasih terakhir inputnya 1. Ketika input 1 kembali lagi ke sini. Nah, terakhir berada di kondisi ganjil. Kalau kita amati di sini final state-nya atau state akhirnya adalah di ganjil. Berarti dia terakhir di ganjil. Sehingga dianggap data input 1101 ini bisa diterima oleh mesin atau alat kita. Karena dia hasil akhir state-nya berada di state akhir ya, yang tadi tandanya adalah 2 lingkaran ini. Nah, gitu. Berada di state ganjil. Yang nomor 2 yang sini, nah, kalau kita amati 1 sini, 1 sini, 0 sini, 0 sini ya, dia akan berada di genap terus. Maka kondisinya akhirnya adalah di state genap. Maka tidak sesuai karena state akhirnya ada di state ganjil. Maka kondisinya dia ditolak oleh mesin. Yang nomor 3, 1 ke sini, 0 tetap di sini, 1 ke sini, 1 lagi ke sini, terakhir diganjil. Maka dia diterima mesin. Nah, yang nomor 4, inputnya 1, awalnya kan genap, input 1 ke sini, 1 lagi kembali lagi ke genap, 0 tetap di sini, 1 lagi pindah ganjil, 1 lagi pindah genap. Nah, terakhir genap. Maka dia kondisinya ditolak oleh mesin. Oke. Baik, kira-kira bisa dipahami dengan katakanlah dikasih model input seperti ini, nanti alurnya seperti apa. Ketika dia hasil akhirnya tercapai di state final state atau di ini ya state akhir, berarti dia betul atau bisa diterima. Begitu gambarannya untuk apa ya istilahnya ngecek apakah data inputnya ini benar apa enggak, bisa diterima apa enggak. Bisa dipahami? Atau mungkin ada pertanyaan? Silakan.
Tidak ada? Oke. Masih belum, Pak. Cukup berarti. Sudah paham ya, Mbak Anis ya? Insya Allah sudah paham, Pak. Oke, baik. Mbak Erika, paham Mbak Erika? Mana tadi Erika? Gimana, Pak? Nah, ayo ngapain itu? Untuk yang penjelasan ini bisa dipahami Mbak Erika? Bisa, Pak. Oke, baik. Yang lainnya mungkin yang laki-laki bisa dipahami ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan lagi. Nah, jadi dari yang ini tadi, ketika dia, berarti kalau kondisi ganjil diterima, kalau kondisi genap dia ditolak. Oke. Kita jentrehkan lagi atau kita perdetail lagi, bahwasanya dari diagram state ini, tadi himpunannya adalah genap ganjil, inputnya 0, 1. Startnya di genap di sini. Final state-nya kondisi ganjil. Nah, ketika tabel transisi ini ya, tabel transisi ketika dari state genap, ketika diberi input 0, nah ini inputnya ya, maka dia tetap di genap. Ketika diberi input 1, maka dia akan berpindah ke ganjil. Ketika dari state ganjil diberi input 0, nah di sini maka dia akan tetap pada state ganjil. Ketika diberi input 1 ini, maka dia akan pindah ke genap. Maka bisa digambarkan aturan dari FSM-nya bahwasanya ketika sistem transisi dari genap, dari state genap diberi input 0, maka dia tetap genap. Dari genap diberi input 1, pindah ke state ganjil. Dari ganjil diberi input 0, dia tetap di state ganjil. Dari state ganjil diberi input 1, dia akan berpindah ke state genap. Gitu. Bisa dipahami ya, kira-kira. Nah, oke, ini ada latihan tugas. Bisa dicoba. Atau sebelum latihan tugas ini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan berkenaan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ini ada latihan tugas. FSM masih sederhana ya. Coba nanti untuk memahami lebih dalam, coba ditelaah atau dicek dengan diagram state seperti ini, dengan diberikan input data string seperti ini, apakah nanti dia diterima atau ditolak. Gitu. Pada finite state machine, seperti terlihat pada gambar diagram state di bawah, sebagai pengujian untuk menerima bit string dengan banyaknya 0 genap, serta banyaknya 1 genap. Gitu. Nah, di sini kalau kita amati, bahwasanya ini ya gambar-gambar diagram state-nya, ada startnya adalah di kondisi H0, startnya di H0. Nah, kalau seperti ini, state akhirnya di mana ini? Di Q berapa? State akhir. Halo? Dan bisa bantu jawab? Di Q0, Pak. Ya, state akhirnya berada di Q0. Nah, sehingga nanti kalau dicek dengan input data ini A, misalnya A ini, apakah nanti akhirnya berada di Q0? Kalau dia terakhir di Q0, berarti hasilnya adalah diterima. Tapi kalau hasil terakhirnya berada di state selain Q0, berarti ditolak. Karena final state-nya berada di Q0. Tandanya apa lah? Ini lingkarannya ada 2 garis. Yang lainnya cuma
satu garis. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi fungsi transisinya adalah seperti ini, tabel transisinya dari kondisi G0 ketika mendapat input 0 dia berpindah ke G2, ketika mendapat input 1 dia berpindah ke G1. Dari G1 ketika dapat input 0 dia berpindah ke G3, ketika mendapat input 1 dia kembali lagi ke G0. Dari G2 ketika mendapat input 0 dia kembali lagi ke 0, ke G0, ketika mendapat input 1 berpindah ke G3. Dari G3 ketika mendapat input 0 atau event 0, maka dia berpindah ke G1. Ketika event 1, maka dia berpindah ke G2. Nah, bisa dipahami kira-kira? Nah, jadi silakan nanti dicek sesuai pada gambar diagram state dan fungsi transisi di atas, cek secara rinci dan buktikan apakah hasilnya diterima atau ditolak. Apabila input stringnya sebagai berikut. Ada 3 model input string, A, B, dan C. Misalnya ya, oke, saya kasih contoh satu ini, yang A ini. Yang A ini, yang A awalnya berada di start di G0, dikasih input 1. Itu berarti pindah ke sini. Berada di G1. Dari G1, nah, dengan tambah. Kemudian ada input lagi 1. Nah, dari 1, nah, G1 mendapat input 1 berarti kembali lagi ke G0 di sini. Nah, berada di G0. Dari G0 diberi input 0. Dari G0 diberi input 0, berarti pindah ke G2. Nah, jadi 2 sini. Dari G2 diberi input lagi 0. G2 diberi input 0. G2 beri input 0. G0 kembali lagi ke G0 sini. Berarti posisi state di sini ke G0. Dari G0 diberi input 1. G0 di input 1. Ini berarti pindah ke sini G1. Berarti ke G1 saat ini. Terakhir diberi input 1. Dari G1 diberi input 1. Oh, ke G0. Dia pindah lagi ke sini. Nah, terakhir berada di G0. Nah, karena final state-nya tadi di G0 atau state akhir di 0, berarti ini sesuai. Berarti untuk input pada nomor A ini adalah diterima karena dia terakhir di G0. Begitu. Bisa dipahami ya kira-kira? Nah, silakan nanti dilanjutkan. Yang A juga dikerjakan seperti itu. Saya kasih bocoran bahwasanya yang A ini adalah hasilnya diterima. Coba nanti dicek untuk yang input dengan model yang B ini dan yang C. Baik, mungkin begitu penjelasan dari saya berkenaan dengan VSM bagian 1 ini dan penjelasan berkenaan dengan tugasnya ini. Silakan nanti dikerjakan, ditulis, bisa dengan tulis tangan atau model ketik, nanti dibuat dalam bentuk PDF, kemudian dikirimkan ke ini link @link. Dari saya cukup sekian. Silakan mungkin, atau kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan dengan baik, dengan semangat. Semoga apa yang saya sampaikan ini atau yang kita diskusikan bersama ini bisa menambah pengetahuan kita bersama dan semoga bermanfaat di masa depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini masuk untuk kakaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.